Bismillah. Wait, aku tidak mau bikin suasana semakin panas. Carlo lebih berhak terhadap Nirvana, karena dia itu tunangannya. Rosa, Amar, jika kamu memang mencintai dia, silakan menyusulnya. Tapi jika kamu menyusulnya, jangan harap kita akan bertemu lagi. You sahabat I. You my best friend. Aku tak mau you terjerumus akan tipu daya syaitan. Aku tak marah, man. terima kasih kawan. Ya Allah, benar ternyata kalau Islam mengajarkan seorang wanita soleha adalah lebih baik daripada 70 orang wali. Kamu kenapa? Aku mau bicara sama kamu sebagai sesama perempuan, Nirvana. Aku tahu kamu suka sama Kak Amar, kan? Tapi seharusnya kamu segan, karena kamu telah merebut Kak Amar dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nirvana, izinkan kupinang kau dengan bismillah. Oke, kapan kita terima lamaran Pak Edi Saputra? Kapan? Maksud Bapak Carlo? Nirvana gak mau terlalu terburu-buru, Pak. Karena kan aku juga harus fokus sama pekerjaan aku. Ya lagi pula, sekarang apa sih gunanya aku kuliah? Papa setuju. Kamu fokus di pekerjaan, fokus di bisnis, Papa setuju. Tapi perkawinan kamu juga harus kamu pikirkan. Carlo nggak bisa tunggu kamu lama-lama, Fana. Iya, Pak. Kamu yang namanya Amar? Iya, saya namanya Amar. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak? Saya sama teman saya itu hampir mati, tuh nggak gara-gara kamu. Cahiden, bu senin kız arkadaşın mı? Yok, sadece arkadaşım Indonesia'dan geldi. Itu dia ngomong apa? Ah, dia bilang kamu cantik sekali. Huruf C di kalungmu itu inisial orang terdekat di hati kamu ya? Laki-laki itu lebih kuat daripada batu dan lebih kokoh daripada baja. Tetapi Atas restu Allah, ku ingin milikimu. Ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu Allah, ku mencintai Nirvana ada? ada? Dengan siapa ya? Gue Carlo, pacarnya lu siapa? Dengerin penjelasan aku dulu, Amar. Assalamualaikum. Sebelum aku pergi,
Dari lubuk hati aku benar-benar minta maaf sekali sama kamu. Tapi aku mau jujur sama kamu. Kalau aku sangat sayang sama kamu. Jika ku tak bersamamu, hanya Bisa. dirimu. Aku ada satu permintaan untuk kamu. Cepat, kamu bilang sama aku. Apa permintaan kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Nirvana, izinkan ku pinang kau dengan bismillah. Ada apa? Enggak, Pak. Ayo. Ayo, kita makan. Ayo. Mama nggak makan lagi, ya. Mama makan dong. Hentikan. Di mana kau menyembunyikan anak kita? Anak hasil hubungan kita. Di mana kita, Nirvana? Ma. Udah yuk. Udah ditungguin Papa loh di depan. Sebentar lagi kamar ini kan hangat kembali. Mama senang. Anak mama semuanya udah akan berkumpul lagi di sini. Iya. Nggak kerasa ya? Udah 2 tahun Rajasa pergi. Dan sebentar lagi adikku yang satu itu bakal pulang. Pulang dalam keadaan bersih. Dan bebas narkoba. Amin. Amin. Maksud Gus Mujo? Saya ingin kamu menutupi aib Fitria. Saya minta kamu menikahi Fitria. Oh, jadi Bapak keluarga dari Rajasa ya? Betul. Kami dapat kabar hari ini bahwa Nanda Rajasa sudah boleh kembali ke rumah. Ya. Makanya saya dan istri saya ke sini untuk menjemput Nanda Rajasa. Boleh. Tapi Pak, Ibu dan putrinya harap menunggu di tempat ini. Kenapa istri dan anak saya tidak boleh masuk ke Front? Maaf Pak, ini khusus untuk santri laki-laki. Sedang untuk santri wanita, kami sediakan di gedung sana. Sengaja kami pisah gedungnya karena untuk menjaga iman dan kesucian hatinya. Pa, nggak apa-apa kok. Aku sama Mama tunggu di sini aja. Mari Pak, silakan. Yuk. Insya Allah, Bu. Insya Allah aku ikhlas menikahi Dek Fitria. Sebenarnya ibu yang gak ikhlas. Bayangkan, bagaimana sikap Bu Haja sama kita. Apa ndak semakin semena-mena? Justru karena itu, Bu. Inilah kesempatan kita untuk membalas semua hutang budi keluarga kita, Bu. Betul apa yang dikatakan anak. Kita harus lunasi semua hutang kita kepada keluarga Gus Mujo. Tadinya ibu berharap ibu bisa menunjukkan kepada Bu Haja bahwa ibu bisa punya mantu orang terpandang dari Jakarta. Tapi ini kok malah besanan sama dia toh, Pak?
Islam itu kan mengajarkan kita untuk membantu sesama umatnya, Bu. Apalagi yang dalam keadaan susah, seperti Dek Fitria, Bu. Tapi Le, apa kamu bisa mencintai Fitria? Selama ini kamu kan sudah menganggap Fitria seperti adik kamu sendiri kan? Iya, Bu. Insya Allah aku bisa. Aku pasrahkan aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Ya Allah, Pak, kenapa sih kita sekarang harus berurusan lagi sama keluarganya Gus Mujo? Menurut Bapak, Bu, lebih baik kita ini besanan sama Gus Mujo daripada kita besanan sama orang yang tidak kita kenal. Gitu loh, Bu. Terus Gus Mujo bilang, "Dak, kapan rencana pestanya?" Gus Mujo bilang tidak akan ada pesta, Bu. Hanya ijab kabul saja. Ya, begitulah, Bu. Kita juga harus tahu, harus kita maklumi. Mereka itu kan lagi prihatin. Nah itulah, Pak. Dulu keluarganya sombong minta ampun sama kita. Sekarang mana? Keluarga kita juga tahu yang membantu mereka, menolong mereka, ya kan? Ya, kita alhamdulillah aja lah, Bu. Alhamdulillah kita masih bisa membantu mereka, Bu. Masih sabar, ya. Kita harus terima kondisi seperti ini. Ya Allah, Pak. Anak pertama mantu. Kok orang gawe rame-rame? Apa kata tetangga? Iya, Bapak tahu. Tapi Ibu, sekali lagi, semuanya dipasrahkan kepada Allah, ya. Amar, pasti kehidupan kamu sehari-hari seperti ini. Emang ini bukan kehidupan aku, Mar. Makanya Allah tidak berkenan menyatukan kita berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ikut sholat berjamaah? Masjid pesantren di sebelah sana. Oh, saya nggak bawa mukena, Mbak. Kebetulan di masjid kami menyediakan mukena untuk para tamu. Nggak usah deh, Mbak. Saya ntar aja sholatnya. Udah, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ini Raja Sah. Assalamualaikum. Pak. Mas Amar, aku udah bilang sama Bapak kalau aku nggak mau merusak masa depan kamu, Mas. Dek Fitri, masa depan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi aku benar-benar minta maaf ya, Mas. Ini di luar kemauan aku. Tidak apa-apa. Setiap manusia itu kan sudah memiliki garis hidup masing-masing. Mas, setelah anak aku lahir, kamu bebas untuk menceraikan aku, Mas. Bapak juga sudah setuju kok. Yang terpenting sekarang, anak aku lahir tidak di luar pernikahan.
dan bukan anak haram. Itu aja. Dek Fitria, kamu jangan berpikir seperti itu. Bagiku, yang terpenting kamu sehat. Dan kandunganmu juga sehat. Itu saja. Makasih ya Mas, kamu udah ngertiin aku. Gue tuh ya kayak dibukain tau nggak matanya. Jadi ditunjukin gitu loh. Ini loh kehidupan pesantren. Gue tuh siap atau enggak. Itu karena lu ada pamri. Coba lu nggak ada pamri, lu nggak akan begini. Makanya Tuhan kagak izinin lo tuh jadian sama si Amar. Lagian tuh sampai sekarang lo masih kontekan gak sih sama si Amar itu? Gue udah nyoba nelpon dia waktu pas gue baru balik. Cuma ya nggak nyambung. Ya pasti kan si Amar juga udah ganti nomor di Indonesia. Cepet sholat, cakep. Gik, buruan. Yaudah duluan. Oh, bener-bener nih anak. Udah mau main-main sama aturan Tuhan, kagak takut dia. Jangan mentang-mentang lu udah kagak jadian sama si Amar, lu jadi malas-malasan begini. Udah sholat buruan. Ya udah lu duluan aja, kenapa sih? Lu kan udah dapet hidayahnya. Gua mah belum. Ingat gak lu pesannya Amar waktu lu minta diajarin sholat? Lu udah sekali sholat, lu kagak boleh berhenti. Jadi manusia konsisten. Iya, ntar gue sholat. Bagus, cakep. Ini baru teman gue. Yaudah kalau gitu gue ke mall dulu ya sama Kela. Ntar lo nyusul aja, ya? Sholat. Iya. Assalamualaikum Bu Haji. Assalamualaikum. Ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Tuntunlah hamba ke jalan-Mu ya Allah. Perkuatlah iman hamba ya Allah. Agar hamba tidak melalaikan sholat hamba ya Allah. Dan selalu menunaikan sholat 5 waktu ya Allah. Kamarku nggak ada yang berubah.
kamu nggak akan bisa lari lagi dari aku, Nirvana. Aku udah nemuin 3 anak yang lahir di London dan tanggal lahirnya sama dengan Navita. Kamu nggak akan bisa kemana-mana lagi. Jadi gini Gus, dengan diadakannya seksi kesenian ini nanti, diharapkan para santri itu mendapatkan wawasan yang luas tentang ilmu kesenian. Iya, iya. Masyarakat akan jadi paham bahwa kesenian Islam itu bukan hanya qasidah saja. Betul Gus. Dan nanti juga akan ada kelas yang mengajarkan berbagai macam ilmu kesenian, seperti ilmu tari, seni musik, ataupun puisi. Iya. Aku setuju dengan pendapat kamu itu. Aku sudah menyimpan cita-cita sejak dulu bahwa suatu hari nanti kesenian santri lulusan pesantren Lintang Sewu akan terkenal di seluruh Indonesia. Insya Allah, Gus. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Kiai. Mari silakan masuk, Pak Kiai. Ini si Amar baru saja cerita pada saya. Katanya dia punya rencana untuk mengembangkan seksi kesenian di sini. Mari, Pak Kiai. Assalamualaikum. Selamat pagi sayang. Waalaikumsalam. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak? Alhamdulillah, kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok kamu belum cukuran? Mama kan gue siapin semua alat cukur kamu di kamar. Gak apa-apa, Mah. Aku masih merasa nyaman dengan jenggot ini. Mama ini gimana sih, Mah? Kalau menurut aku, penampilan Rajasa sekarang keren, Mah. Cocok lagi sama dia. Maaf Nyonya, ini ada surat dari bank untuk Tuan. Asep? Kamu pakai baju siapa tuh? Nyonya, ini teh semalam baju dikasih sama Aden. Ya Den? Ya udah sana, kamu kerja lagi. Baiknya, permisi. Kamu tuh keterlaluan deh. Masa baju yang Mama beliin kamu kasih pembantu? Maaf, Mah. Bukan maksud aku menyinggung perasaan Mama. Karena aku pikir baju itu daripada mubazir. Jadi aku kasih ke Asep. Emangnya kenapa? Kamu gak suka? Bajunya jelek? Bajunya akan lebih bagus dari baju yang kamu pakai. Maaf, Mah. Karena baju itu tidak sesuai dengan kebutuhanku sekarang. Udahlah, Mah. Rajasa kan udah gede, Mah. Masa harus baju aja harus diurusin sih, Mah? Mah, aku sekarang sudah merasa nyaman dengan pakaian seperti ini. Aku ingin meneladani Rasulullah dengan cara berpakaiannya. Ya, terserah kamu lah. Maaf, Mah. Aku sedang berpuasa hari ini. Ada apa sih? Berita apa tuh? Ribut-ribut kayak gitu. Keterlaluan. Miris ya, tapi ya kita nggak usah ikut-ikutan pusing mikirinnya. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi di sini. Iya, padahal selalu mengajarkan kita toleransi. Tapi kita sebagai jangan tinggal diam. Lihat. Kalian ini ngomong apa sih? Berita di TV, perang. Makanya keluarga kita juga jadi perang begini. Emang yang paling enak itu, Pak. Kita semua hidup damai. Terus gimana dengan rencana kuliah kamu? Mau kamu terusin kemana? Kalau menurut aku sih, kamu lebih cocok kuliah di Istanbul. Itu saran yang baik loh buat kamu. Papa sama sekali nggak keberatan. Enggak, Pak. Aku ingin memperdalam ilmu agama di Pakistan. Hah? Aduh, kamu jangan aneh-aneh deh. Selama ini ngumpet di situ sampai akhirnya ditangkap. Maksud Mama apa sih? Ya nanti kamu ikut-ikutan masuk kelompok lagi. Rajasa, kenapa kamu nggak ambil ilmu manajemen aja? Kamu anak laki Papa satu-satunya yang nantinya akan menjadi penerus bisnis keluarga kita. Papa gitu sih? Terus Papa nggak ngizinin aku milih bidang yang aku suka. Terus Kak Nirvana boleh? Kak Nirvana dari dulu serius dalam dunia fashion. Papa dukung itu.
Dan buktinya sudah ada. Butiknya maju, betul kan, Ma? Iya, Papa benar. Lah kamu di Pakistan mau kuliah apa? Mau belajar apa? Mau jadi tukang... Astagfirullahaladzim. Mama kok ngomongnya sinis gitu sih, Mah? Mah, nggak semua umat itu identik, Mah. Itu cuma orang-orang yang gak bertanggung jawab. Ya abis kamu tuh yang aneh setelah balik dari... pakai melihara itu segala. Lu maluin Mama aja. Loh, Mah, kenapa mesti malu? Kan aku udah pernah bilang sama Mama. Orang itu adab dan akhlaknya mulia. Dan salah satu yang aku ikut ini berpakaian, Mah. Kamu malah mau ngulain Mama lagi. Nabi itu hidup di zaman yang berbeda. Pada zamannya, gaya berpakaian seperti itu memang pantas. Tapi sekarang ini jelas berbeda. Nah, kamu nggak usah ikut-ikutan gaya kuno seperti itu dong. Kamu kan masih muda, Raj. Sudah sepantasnya kamu berpakaian seperti anak muda seusia kamu. Nggak ada satu orang pun yang bilang aku aneh, Mah. Kecuali Mama. Rajasa. Rajasa. Aduh, Pak. Mama. Ma. Mama. Mama. Ma. Kamu lagi ngapain? Lagi sengaja baca buku. Mama gimana? Kamu tahu nggak? Kata dokter, Mama itu sakit karena banyak pikiran. Dan sakit pikiran itu lebih parah loh daripada sakit fisik. Masa cuma gara-gara baju aku kayak gini, Mama kepikiran terus sakit sih? Ya mungkin Mama kaget aja lah ngeliat penampilan baru kamu kayak gini. Jadi dia ngerasa kehilangan anaknya sendiri. Tapi Kak, dengan aku berpakaian seperti ini, aku memenuhi ajaran Islam. Harusnya tuh Mama itu harus mendalami ajaran Islam, Kak. Ya terus gimana? Mama kan maunya kamu nurutin maunya dia. Jadi aku harus cukur jenggot, nggak pakai putih-putih, nggak pakai gamis kemana-mana. Apa salahnya sih ngebahagiain orang tua? Kan dapat pahala juga. Kasihan lagi Mama. Lagi pula kan yang diminta Mama juga nggak berat-berat banget. Yaudah ya, Kakak tinggal dulu. Sudah setuju, Bu. Sesok itu ijab kabule. Bapak itu gimana toh? Ibu belum siap catering, belum siap melatih. Kalau mau mantu itu harus banyak urusannya, Pak. Wes menang toh, Bu. Besok itu cuma ijab kabul toh. Jadi, besok ndak ada rame-rame, ndak ada pesta, juga ndak ada resepsi, ndak ada kembang melati, dan ndak ada catering. Mantene wae ora ono. Calon mantene wis minggat. Bu, sebentar lagi juga Fitria itu sudah pulang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mujo, Bu Haja. Ini saya mengajak Fitria pulang.
Sudah. Wes. Ibu juga minta maaf sama kamu ya. Alhamdulillah. Amar, terima kasih ya. Kamu sudah membawa Fitria pulang. Bu, tadinya aku berpikir dengan adanya Amar, dia bisa membantu aku, bisa mendukung aku. Tapi rupanya anak itu di Turki belajar yang aneh-aneh, Bu. Tapi kan yang modern itu belum tentu aneh, Pak. Mungkin malah banyak manfaatnya. Tradisi, Bu. Tradisi. Kapan Gus Mujo mau sadar? Kalau segala sesuatu yang melanggar tradisi, itu bisa menimbulkan akibat, bisa menimbulkan bencana. Contohnya, Fitria diperkosa, pesantren muslimah kebakaran. Itu semua teguran dari Gusti Allah. Itu kan semuanya musibah, Pak. Ya, aku jadi wegah ngurusi Lintang Sewu kalau begini, Bu. Bikin seksi kesenian kan nggak ada salahnya. Malah bagus kan, Pak? Bagus apanya, Bu? Pesantren itu harusnya menghasilkan santri-santri yang pandai dan berakhlak, bukan santri-santri yang pandai berkesenian. Kalau memiliki ketiga-tiganya, pandai dalam pelajaran, berakhlak, dan pandai pula berkesenian, itu kan malah bagus, Pak. Ibu nih ngelantur. Coba, berapa banyak ayat Al-Quran yang mengharamkan orang menyanyi. Lagi pula, leluhur Gus Mujo pasti marah. Pesantren Lintang Sewu kok mau dijadikan tempat sirkus. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba tidak merasakan getaran-getaran di dalam hati hamba. Tidak seperti ketika hamba bersama Nirvana, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan dan keikhlasan untuk menjalankan ijab qabul di esok hari, ya Allah. Pak Kiai, kita berharap Pak Kiai berkenan mempertimbangkan penawaran kita tadi. Betul Pak Kiai. Kita yakinkan sekali lagi kalau pesantren kita akan jauh lebih maju kalau Pak Kiai yang memimpinnya. Pengalaman Pak Kiai sangatlah kita hargai. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penawaran dan kesempatannya ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membicarakan masalah ini dengan istri saya dulu di rumah. Pak Kiai, pertama dan yang utama, kita merasa senang sekali karena ternyata pikiran-pikiran Pak Kiai sama dengan pikiran-pikiran kita.
tentang bagaimana caranya mengelola pesantren. Betul. Betul begitu, Cik. Bahkan terus terang, belakangan ini saya merasakan ada perbedaan visi dan misi yang terjadi di pesantren Lintang Sewu. Yang sebelumnya kita jalankan, sekarang banyak yang melenceng. Bahkan akidah Islamiah yang seharusnya kita jaga, banyak terabaikan. Pak Kiai, apabila Pak Kiai bergabung dengan kita, hal-hal semacam itu akan terjadi di pesantren Al-Mujahidin. Ya kan, Mbah? Benar sekali Pak Kiai. Pesantren Al-Mujahidin akan menjadi pesantren yang benar-benar menerapkan peraturan secara ketat mengenai akidah Islamiah dan amalan-amalan yang sesuai dengan syariah. Untuk itu, kita tidak ada kompromi, Pak Kiai. Lah, rencana kegiatannya akan dimulai kapan begitu? Segera Pak Kiai. Memang pembangunan gedungnya sudah selesai begitu? Pak Kiai, 99,9% sudah selesai. Dan rencana pertemuan kita yang akan datang di sana, Pak Kiai. Wah, kok saya nggak tahu ya? Begitu cepat sekali selesainya pembangunan itu. Pak Kiai, kita ini memang sengaja tidak mau orang ramai tahu. Kita takut akan menimbulkan kegaduhan, Pak Kiai. Ya, saya bisa mengerti itu, Cik. Keputusan Pak Kiai kami nantikan di kantor kami untuk menandatangani kesepakatan kerja. Ya, insya Allah segera, Cik. Alhamdulillah. Maafkan aku, Gus Mujo. Kalau aku harus bertindak sesuai dengan hati nuraniku. Anastasia Wulandari, Sandra Bernadetta, dan yang terakhir Kamarati. Dari 3 nama ini, pasti salah satunya anak gue. Wah, bismillah. Ros, sampai Jakarta, kamu jangan lama-lama di rumah nenek. Ya, kamu harus langsung berangkat ke situ Bondo. Tante tenang aja, Tan. Aku udah booking tiket pesawat kok ke Surabaya. Nanti dari sana, aku tinggal naik travel deh ke situ Bondo. Dan kamu juga harus ingat, Ros, sampai situ Bondo, kamu harus langsung mendaftarkan diri jadi santriwati di tempat Amar bekerja, yaitu di Lintang Sewu. Tapi Tan, emangnya di sana ada bagian untuk muslimahnya ya? Ada dong, Rosa. Tante yakin banget kok. Amar juga pernah bilang sama Om Dino. Berarti aku bisa setiap hari ketemu sama Kak Amar dong, Tan. Iya sayang, setiap hari. Ini kesempatan kamu untuk nunjukin sama Amar kalau kamu calon istri yang paling tepat. Makasih banyak ya, Tante. Oh ya, Tante. Aku boleh minta tolong sesuatu nggak sama Tante? Aku kan kayaknya nggak mungkin ya, Tan, bawa semua barang-barang aku ke Jakarta. Nanti aku minta tolong sama Tante, kirimin barang-barang aku ke sana, ya? Iya sayang, semua barang-barang kamu Tante kirim ke Indonesia. Makasih, Tante. Iya sayang. Oh iya. Gue udah dapat 3 nama dan gue yakin di antara 3 nama ini pasti anak gue. Ya udah kalau gitu kita susulin aja 3-3-nya. Di Jakarta semua kan nih? Enggak, 2 di Jakarta, 1 lagi di Bogor. Ya udahlah, nggak apa-apa.
Kan masih deket-deket ini juga, nggak terlalu jauh, ya kan? Iya sih. Tapi kita mau dari yang mana? Ya kita mulai dari yang paling jauh dong. Bogor dulu, baru Jakarta, ya kan? Ya udah deh. Siapa tahu aja yang di Bogor itu udah pasti anak gue. Tapi sebelum kita pergi, ini gue pesen banget sama lo Nirvana ya. Apapun hasilnya, gue minta lo harus siap. Insya Allah. Ini gue serius. Lo siap nggak? Insya Allah, gue siap. Lahir batin. Cakep. Ini baru temen gue. Yaudah sekarang cepat ganti baju. Sekarang. Ntar tunggu hujan berkelir. Sekarang. Udah buruan. Lama banget kayak siput. Saya nikahkan dan kawinkan kamu Amar bin Zainuddin dengan putri saya Fitria binti Muzuharyanto. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai. Saya terima nikahnya Fitria binti Amar, ikhlaskanlah demi bapak, ibu dan adik. Lunasilah hutang budi keluarga kita kepada Gus Mujo. Ikhlaskanlah Yole. Pak, diulangi sekali lagi. Baik, Pak. Saya nikahkan dan kawinkan Amar bin Zainuddin dengan putri saya Fitria binti Muzuharyanto. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai. Saya terima. Hei Amar, kamu itu sebenarnya bisa nggak toh ngomong gini aja pelintat-pelintut? Dasar anak kurang ajar, nggak tahu diri kamu ya. Sembarangan kamu. Kami ini keluarga terhormat, nggak pantas kamu perlakukan seperti itu. Bu, wes, sabar. Sabar, Bu. Mungkin si Amar ini masih gugup. Alah, nggak usah dibela anak seperti itu. Dasar kurang ajar. Ini pertanda yang buruk buat kehidupan Fitria selanjutnya. Bu, Eleng. Keluar kalian berdua dari rumah saya. Keluar dan ajak pergi anak kalian ini dari rumah saya. Saya minta maaf, Bu. Nggak usah minta maaf. Keluar kamu dari rumah saya sekarang. Keluar. Astagfirullah. Tunggu, Pak. Bu. Sabar, Bu. Pak Zainuddin. Bu, Amar. Tunggu. Duh, Ibu piye? Wes Taufik, ojo nangis terus. Bapak iki jadi bingung. Fitria benar-benar malu, Pak. Ini semua karena anak yang ada dalam kandungan Fitria ini, Pak. Sing sabar, Nduk. Ojo ngomong koyo ngono. Mungkin si Amar itu gugup. Tapi Fitria ndak tega, Pak. Memaksakan Mas Amar untuk menikah sama Fitria. Tapi Bapak ndak maksa sama si Amar. Dia ikhlas untuk membantu Bapak dan dia mau menikahi kamu. Omongannya itu bisa dipegang, Nduk. Lalu sekarang Fitria harus bagaimana, Pak? Ya, kesalahan melafal ucapan nikah itu biasa. Itu sudah dianggap sah.
Asal jangan lebih dari 3 kali. Tapi masalahnya Bapak yakin kalau Fitria menikah dengan Mas Amar adalah keputusan yang terbaik untuk aku dan Mas Amar. Hakul yakin. Insya Allah, si Amar itu akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Papa sudah ngomong sama si Amar dan orang tuanya agar mereka menunggu di masjid pesantren. Kamu itu akan dinikahkan di sana. Ya. Sekarang kamu siap-siap saja. Papa tunggu di luar. Kenapa ya, sampai sekarang aku masih belum juga bisa ngelupain kamu. Gak. Gue gak boleh mikirin Amar terus. Sekarang yang terpenting, gue harus fokus cari anak gue. Pak, Carlo udah cari di internet. Dan ada 3 nama itu yang lahir di London. Kamu yakin ketiga nama ini adalah salah satunya anak kamu? Yakin, Pak? Bagus, tapi kamu harus hati-hati. Kamu harus menunjukkan pada Nirvana kelembutan dan kasih sayangmu. Jangan sampai dia menolak kehadiranmu lagi. Iya, Pak. Waktu itu Nirvana kan aneh gara-gara Ustadz itu, Pak. Sekarang Ustadz itu udah nggak ada, dia udah pulang kampung. Jadi Carlo nggak harus bersaing sama dia lagi. Oke, tapi kamu harus menunjukkan pada Nirvana tanggung jawab kamu untuk menemukan anak itu. Pasti, Pak. Dan Papa nggak usah khawatir. Nirvana akan jadi milik Carlo lagi. Astagfirullahalazim. Ya Rabbi, ampunilah hambamu ini. Anugerahi aku dengan keikhlasan dan kesucian hati untuk menunaikan ijab kabul dengan wanita di sampingku ini. Walau engkau sungguh mengetahuinya bahwa hatiku dan pikiranku masih tertuju kepada Nirvana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Amar bin Zainuddin dengan putri saya Fitria binti Mujo Haryanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fitria binti Mujo Haryanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa rambutnya bleaching begitu? Hah? Kok bule ya? Itu Sandra, anak yang kami asuh.
emak bapak lo kan padang telek, ye. Seharusnya mukanya kayak keripik pedes dong, ye kan? Ini kenapa kayak bistik begini Mali? Kagak ada padang-padangnya. Untuk sementara ini, si Amar dan Fitria biar tinggal di sini dulu, Pak Zainuddin. Oh, gitu ya, Gus? Iya. Boleh saja, Gus. Kalau memang Nak Fitria ini berkenan tinggal di rumah saya yang sederhana ini, ya monggo saja. Tapi Fitria dan Amar tidak mungkin tinggal di rumah. Masalahnya bojoku itu. Tapi ya, tidak apa-apa. Nanti setelah itu, aku akan carikan rumah buat mereka. Ya, Amar? Matur nuwun, Gus. Tapi ingat, kamu tidak usah manggil Gus. Panggil saja Bapak. Karena bagaimanapun juga, ya kamu itu sekarang anak mantuku. Jadi tidak usah panggil Gus. Iya, Gus. Maaf, Pak. Masih kagok. Pak, ya Allah Gus, darahnya banyak banget. Amar tolongnya Fitria. Ayo. Fitria. Nirvana, kamu harusnya lebih banyak keluar sama Carlo. Lebih mendekatkan hubungan kamu lagi. Daripada kamu keluar sama teman kamu. Iya, Pak. Tapi kan aku juga butuh dong kangen-kangenan sama Widi dan Kayla. Ya soalnya kan aku pengen jalan-jalan sama mereka, Pak. Itu boleh, sayang. Tapi pendapat papa kamu kan juga benar. Kamu harus nebus kesalahan kamu karena punya hubungan khusus sama Ustadz di Istanbul itu, ya kan? Menurut Papa, kamu wanita yang paling beruntung. Karena sabar menghadapi sikap kamu. Jarang laki-laki seperti dia yang sudah disakiti, diselingkuin, masih terima kamu. Iya, Pak. Aku ngerti. Tapi sekarang ini kan aku harus fokus dulu sama pekerjaan aku dan butik aku, Pak. Yang terpenting adalah kamu bisa bagi waktu antara butik dan Carlo. Itu. Ya, Pak. Rajasa, terus kamu gimana? Mau ngelanjutin kuliah kemana nih? Yang penting, Papa nggak dengar kamu bilang mau. Iya, Ma? Iya, Pak. Aku nggak mau nerusin kuliah lagi, Pak. Apa? Rajasa, keputusan apa yang bikin kamu bisa berubah begitu? Aku ingin ngeband lagi sama teman-temanku yang dulu. Aduh, nanti kamu pasti pakai barang haram itu lagi. Mama sama Papa tuh harusnya tenang. Aku, Bimo, Agung, sama Resa udah janji nggak bakal pakai barang haram itu lagi. Awas ya, kamu janji sama Mama. Kamu janji kalau kamu pakai barang haram itu lagi, Mama nggak mau ngurusin kamu. Fitria sudah siuman. Dia mengalami pendarahan lagi. Tapi syukurlah, karena kandungannya masih bisa diselamatkan. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan anak saya, Dokter? Kondisinya masih lemah. Setelah saya baca kartu status pasien, rupanya Fitria pernah mengalami pendarahan ya? Betul begitu, Pak? Iya, betul, Bu Dokter. Dia pernah jatuh sebelumnya. Tapi saya sudah kasih obat penguat kandungan. Namun, mengingat kondisi kandungan yang masih lemah, saya harap, maaf, Anda ini suaminya Fitria? Iya, betul Bu Dokter. Dia ini suaminya Fitria. Sedangkan saya bapaknya. Baik, Pak. Kita akan pantau selama beberapa hari ini. Tapi setelah diperbolehkan pulang nanti, Fitria harus total istirahat. Tidak boleh capek
tidak boleh kerja, tidak boleh memikirkan yang berat-berat dulu. Dan maaf kepada Anda, saya minta tolong jangan hubungan suami istri dulu selama masa kehamilan. Ini demi keselamatan anak dan istri Anda. Allah yang maha mengatur segalanya. Terima kasih, Bu Dokter. Kami permisi dulu. Sama-sama, Pak. Mari ya, Ma. Yuk. Aku udah cari di internet. Dan yang keluar namanya memang 3 nama itu. Berarti kita harus datengin mereka satu persatu. Aku udah dateng ke yang namanya Sandra Bernadette. Tapi itu udah pasti bukan anak aku. Tapi kok kamu bisa yakin ya? Iya. Karena mukanya benar-benar bule banget. Dan kamu nggak ngajak aku? Aku udah kesana. Waktu itu aku sama Widi dan Kayla juga. Jadi aku nggak sempet ngasih tahu kamu. Nirvana, lain kali ajak aku juga dong. Biar gimana pun juga itu tanggung jawab aku. Aku kan ayahnya. Kalau aja waktu itu kamu mau bertanggung jawab, pasti semuanya nggak bakal kayak gini. Dan aku nggak akan kehilangan dia. Waktu itu kita masih muda. Dan aku pikir keputusan terbaik kita untuk membiarkan dia diadopsi orang lain. Kamu nggak tahu kan seberapa menyesalnya aku. Nirvana, kamu pikir aku nggak nyesel apa? Setiap hari aku mikirin dia terus, tuh nggak? Apakah dia udah makan apa belum? Apakah dia secantik kamu? Apakah Renata bahagia? Aku tuh kepikiran terus, tau nggak? Kamu tahu nggak? Aku cuma bisa nyebut nama itu dari dalam hati. Namanya Renata. Kita sempat ngasih nama itu ke dia. Maafin aku, Carlo. Aku kira selama ini kamu nggak pernah peduli sama aku. Sayang, kita punya masa lalu yang nggak enak. Tapi kita masih punya masa depan. Dan masa depan kita adalah Renata. Kita cari dia sama-sama ya. Kamu mau kan? Maafkan kondisi anakku, Mar. Walaupun kamu dengan ikhlas menikahi Fitria. Tapi dengan kejadian ini, kamu belum bisa melakukan hak kamu sebagai suami. Soal itu, Pak. Iya, aku bisa mengerti kok. Astagfirullah. Aku justru merasa bersyukur dan terselamatkan dengan adanya kejadian ini. Setidaknya, aku jadi tidak perlu merasa telah mengkhianatinya. Syukurlah. Aku tahu kamu itu adalah anak soleh dan beriman. Dan sekalipun Fitria saat ini diminta untuk beristirahat, aku yakin sekali bahwa kamu itu bisa menjadi suaminya yang paling baik. Ada yang bisa saya bantu? Begini, sebenarnya kami berdua ini
ingin mengetahui tentang anak yang bernama Anastasia Wulandari. Tasya? Oh, kamu, sorot mata kamu mirip Tasya. Mirip sekali. Tasya itu panggilannya Anastasia Wulandari, Bu. Bisa kami ketemu dia? Sebenarnya kalian ini siapa ya? Dan keperluannya dengan Tasya untuk apa? Apa Anastasia lahir di London? Iya, betul. Kalian ini sebenarnya siapa sih? Dan apa urusannya dengan Tasya? Kami sedang mencari anak yang namanya Anastasia Wulandari. Dan kami lagi mencari tahu siapa orang tuanya. Ya Allah, kalian orang tua kandungnya Tasya? Jadi benar, ibu ini bukan orang tua kandungnya Anastasia. Saya mamahnya. Cuman saya bukan orang tua kandungnya. Saya memperoleh Tasya ketika saya dan suami saya kuliah di Inggris dulu. Berarti bisa kami bertemu dengan Anastasia, Bu? Tasya sudah meninggal setahun yang lalu. Korban tabrakan di Jagorawi. Bu, kok aku kayak ngeliat Mas Kiai ya? Kiai sopo toh, Nur? Apa Kiai Safei ya, Nur? Iya, Bu. Kok perasaanku jadi nggak enak seperti ini ya, Bu? Ya wes, nanya di warung situ. Ya udah deh, Bu, kalau gitu. Hati-hati, Nur. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mbak. Numpang nanya ya, Mas. Iya, kenapa? Itu lagi dibangun apa ya? Oh, gedung yang baru itu tuh, Mbak. Jarene mau dibangun pesantren, Mbak. Kepunyaan orang Malaysia. Dan katanya sebentar lagi mau diresmiin. Ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Mas. Monggo, monggo. Itu lagi dibangun pesantren, Bu. Katanya itu yang ngebangun orang Malaysia. Oh. Ya udah, Bu, kalau gitu yuk. Ya wes ya. Sayang, maafin Mama ya, Nak. Mama belum sempat ngerawat kamu. Mama juga gak tahu kalau jadinya kayak begini. Maafin Mama ya. Nirvana, kamu jangan terlalu sedih dulu ya. Karena ini belum tentu Renata. Tapi umur dia
dia begitu singkat, Carlo. Irfana, yang penting Ibu Sofia udah kasih sisir Tasya ke kita. Dari sini kita bisa tahu dari hasil tes DNA-nya. Aku juga berharap kayak gitu, Carlo. Kalau Tasya ini emang bukan anak kita. Tapi kalau Tasya ini beneran anak kita, gimana, Kak? Gimana? Oh, Tasya ini beneran Renata, gimana, Kak? Gimana? Irfana, kamu yang sabar dulu, jangan mikir kejauhan ya. Ya. Aduh Gus, matur nuwun sangat loh Gus. Lah terus kos-kosannya Arum itu apa ya deket dengan rumah saya ini toh Gus? Oh, enggak begitu jauh dari sini. Dan di dekat situ juga ada TK. Ada sekolahan TK. Jadi si Arum bisa nyekolahkan Riyadi di situ. Wah, alhamdulillah ya apa seneng Riyadi sekolah nang kono lho, Rum. Kapan kamu mau pindah? Wes, daripada desak-desakan di sini, toh omahe bapakmu belum rampung tuh. Kapan aja Arum siap kok, Gus. Ya udah, malam ini kamu bereskan barang-barang kamu sama Riyadi, ya. Besok tak samperi lagi. Aku tuh sebenarnya bosan loh Mas. Tiap hari cuma ngajar ngeles sana, ngeles sini. Aku tuh pingin kuliah sebenarnya Mas. Kalau mau cari kerjaan juga, aku bingung mau cari kerjaan apa. Tapi sebelumnya kamu udah pernah mencoba ngelamar kerja? Kenapa? Mana ada sih Mas yang mau nerima mantan narapidana kayak aku begini. Kamu jangan pernah menyerah gitu, Im. Kalau emang kamu belum pernah mencobanya. Emangnya tawaran dari Gus Mujo itu kamu tidak tertarik? Ya, ntar aku pikir-pikir lagi deh Mas. Tapi untuk bantu-bantu sementara, aku nggak keberatan kok. Nggak apa-apa buat aku. Nggak apa-apa. Kau pikirin aja dulu baik-baik. Besok kalau kamu udah ada acara, ikut masuk ke pesantren. Kita jalan-jalan aja sembari lihat-lihat. Ya wes, boleh Mas. Baguslah. Tadi pagi, Bapak sudah resmi menerima tawaran dari Encik Mustafa itu. Dan Bapak akan memimpin pesantren Al-Mujahidin ini. Lalu bagaimana dengan Gus Mujo, Pak? Sebetulnya tadi siang, Bapak mau menemui Gus Mujo di pesantren Lintang Sewu. Tapi beliau sudah pulang. Jadi, Bapak hanya menyampaikan surat pengunduran diri saja. Insya Allah, besok Bapak akan menemui dia lagi. Kasihan juga Gus Mujo ya. Mestinya dia merasa kehilangan. Ya, tapi bagaimana lagi Bu? Dalam pekerjaan kita harus profesional. Dan Bapak sebenarnya sudah tidak sepaham lagi dengan beberapa pemikiran Gus Mujo. Jadi lebih baik Bapak memilih mengundurkan diri. Ibu juga rasanya sudah mendarah daging dengan Lintang Sewu. Apalagi belakangan ini Ibu kan aktif di pesantren muslimah. Sebelum kejadian musibah kebakaran itu. Ya, mulak neku Ibu. Saya mau mengingatkan Ibu sekali lagi. Mulai sekarang Ibu harus menjaga jarak dengan Fitria dan pesantren muslimahnya. Juga Ibu nggak usah bantu Fitria lagi ya Bu ya. Lebih baik Ibu mulai mendekatkan diri dengan Cik Maryam. Ya Allah, semoga semua yang telah diputuskan oleh suamiku adalah yang terbaik bagi kami sekeluarga. Aku ikhlas menjalankan tugasku untuk mengabdi sebagai seorang istri yang baik.
Kata Carlo, sebentar lagi tes DNA-nya mau keluar. Lu agak-agak sadar gak sih dengan sikapnya Carlo belakangan ini? Hah? Si Carlo itu tuh akhir-akhir ini tuh sok kayak pahlawan kesiangan sama lu. Sok pura-pura baik lah sama lu. Sok tiba-tiba cari-cari perhatian lah sama lu. Adek apa? Kemarin-kemarin kemana aja dia? Udah kagak? Loh, ya nggak apa-apa dong. Lagian anaknya Nirvana itu kan anaknya Carlo juga. Gue malah seneng loh kalau lo sekarang bisa deket lagi sama dia. Sotoy lu. Risik. Lu kagak balikan lagi kan sama si Carlo? Balikan apaan sih? Siapa yang balikan? Ya gue mau nggak mau sekarang ya harus deket dong sama si Carlo. Carlo itu kan bapak dari anak gue. Lagian sekarang si Carlo itu sikapnya udah berubah banget sama gue. Dan satu hal nih yang harus lo tahu. Si Carlo itu tuh emang sayang sama gue. Aduh Nirvana, gue ngomong ame lu sampai berdusta juga kagak ngerti ya. Lu inget kagak? Dia itu penjahat kelamin kelas kakap. Ya? Dan satu yang mesti lo inget. Lu kan batal nikah sama si Amar gara-gara dia. Ingat kagak lu? Loh, malah untung dong kalau Nirvana itu nggak jadi nikah sama Amar. Karena buat gue, Amar sama Nirvana itu nggak realistis hubungannya. Sekarang yang jelas-jelas aja deh. Lo sama Carlo itu lebih jelas. Bosan hidup nih perempuan. Hey to the low, hello. Hey, lu inget ya baik-baik. Yang mengerti Amar itu cuman W-I-D-I alias Widi seorang. Lu kagak usah jauh-jauh nengoknya. Nih, gue yang paling tahu banget tuh Amar baiknya gimana, lemah lembutnya Amar kayak gimana itu sebelah lo nih. Nih, lu udah berisik kayak knalpot bajai, so tau lagi hidup lo. Aduh ribet. Aduh udah deh. Ngapa sih? Omongan lo berdua tuh basi. Angetin dong. Lo berdua mesti tahu. Saat ini prioritas utama gue adalah mencari anak gue. Dan Carlo akan ikut membantu gue untuk mencari anak kita berdua. Lo ngomong aja deh sama keluarga lo yang hip hop, gue mah males. Ya udah, gue nggak jadi pergi. Ya, jangan lo, gue udah make up lo, Bo. Sayang budak gue, mehong. Terus ganti baju. Le, gue sing sabar yo menghadapi istri yang lagi seperti itu. Iya Pak, insya Allah. Kasihan bener nasibmu Yole. Sudah terlalu banyak pengorbanan kamu. Sekarang keluarganya Gus Mujo yang berhutang budi sama kita yo Pak. Tidak usah dibesar-besarkan toh Bu. Yang penting kan aku melakukan ini semua demi ibadah. Lillahi ta'ala Bu. Tapi kan kamu ini masih muda, masih gagah. Sebenarnya kamu itu masih bisa mendapatkan istri yang kondisinya lebih dari Fitria. Bu, jangan ngomong seperti itu, toh. Lah memang bener kenyataannya toh, Pak. Apa sebenarnya Mas Amar sudah punya pacar? Ya Allah, kenapa dia tidak terus terang sama aku? Ya Allah ya Robi, kenapa tiada henti penderitaan yang kau timpakan kepada hamba ya Allah? Aku sungguh tidak ingin membuat Mas Amar menderita karena menikahiku dengan terpaksa seperti ini. Astagfirullahaladzim. Terus jarene Gus Mujo mau kasih kamu rumah. Kapan toh? Coba kamu tanyakan lagi. Iya Bu. Aku antarkan makanan dulu ya buat Fitri ya. Bu, kalau ibu itu memang sayang sama Amar, seharusnya apa yang menjadi keputusan si Amar itu ibu harus mendukung. Ojo malah tipe itu seperti itu. Kita ini sebenarnya bangga loh, Bu. Punya anak seperti Amar yang mempunyai jiwa besar. Iya Pak, aku wis ngerti. Tapi aku sebagai ibunya itu tetap tidak tega melihat pengorbanannya. Sebagai suami itu harusnya diladeni sama istrinya. Lah ini sudah dapat bojo meteng disik, bisa dijamah pulang. Bu, insya Allah
semua pengorbanannya si Amar itu akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya, Bu. Tadi gimana, Pak? Ya, Bu. Sekarang mereka minta Bapak untuk mencarikan asisten buat Mariam. Bapak lagi berpikir Nurjana. Dia anaknya gesit itu, Bu. Janganlah, Pak, kalau Nurjana. Dia kan sudah sangat cocok sekali dengan Fitria. Lagi pula, cukuplah Bapak saja yang dicomot dari Lintang Sewu. Ibu gimana ini? Kok masih berpikir Lintang Sewu saja? Sekarang berpikir pesantren kita, Bu. Al-Mujahidin. Iya, Pak. Bapak bicara saja dengan Nurjana. Bapak sekarang mau menugaskan Ibu untuk berbicara kepada Nurjana. Ibu harus bicara apa, Pak, dengan Nurjana? Bilang saja bahwa pesantren Al-Mujahidin mencari tenaga-tenaga muda yang terampil. Pak, Ibu kok punya perasaan tidak enak ya mengenai Al-Mujahidin? Sebaik apa tidak sebaiknya Bapak berpikir lagi? Wisto manutwa Ibu. Lintang Sewu itu masa lalu kita. Al-Mujahidin ini masa depan kita. Ya Allah, mengapa firasatku bilang bahwa ada yang tidak benar dengan pesantren Al-Mujahidin? Nirvana, ini hasil tes DNA-nya. Hasilnya negatif. Dia bukan anak kita. Lumayan sabar ya. Kita akan cari terus anak kita. Dan aku janji, kita pasti akan menemukannya. Ya. Piye Pak Kiai? Ono kabar opo toh? Alhamdulillah. Orang apa-apa, Gus. Api-api wae kok. Kata si Nurjana, dia melihat Pak Kiai ada di lokasi pembangunan pesantren Al-Mujahidin. Apa betul itu? Oh, winginane toh. Iya. Iya, tenan iku. Sebenarnya pesantren sopo sih itu Pak Kiai? Sing duwe iku grup dari Malaysia. Mereka itu tertarik dengan santri-santri di Jawa Timur sini. Terus apa hubungannya Pak Kiai dengan pesantren Al-Mujahidin itu? Sebenarnya mereka itu meminta saya untuk memimpin pesantren itu. Oh, ngono toh. Terus tanggapannya Pak Kiai, piye? Menurut saya, keberadaanku lebih diperlukan di sana. Kalau Lintang Sewu kan sudah mapan. Apalagi ada Amar yang sekarang sudah mampu memimpin pesantren ini. Loh, jadi Pak Kiai mau meninggalkan pesantren Lintang Sewu? Kok ndak ngomong toh? Itu pun aku yang tanya sama Pak Kiai. Karena Nurjana yang dia duluan. Maaf Gus, ini sudah menjadi keputusanku. Sebenarnya kemarin saya mau membicarakan masalah ini dengan Gus Mujo, tapi tidak ketemu. Dan saya hanya meninggalkan surat. Tapi tadi pagi tak delok kok suratnya belum dibaca tuh Gus. Jadi tak serahkan sekarang aja. Makin ndak kena sikapnya Gus Mujo.
mau ketemu dengan siapa ya, Mbak? Ada Mas Amar ya? Oh, ada. Mbak ini dengan siapa ya? Saya Nurjana, temannya Mbak Fitri ya. Oh, temannya Mbak Fitri ya. Oh, ada. Yuk, silakan masuk. Terima kasih. Ya. Mas, iki loh ada tamu, temannya Mbak Fitri ya. Kamu Nur. Ayo, silakan duduk. Ikut sarapan sama kita. Bu, ini Nurjana, temannya Dek Fitria di pesantren. Oh. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Aku yang mengajak Nurjana ke sini, Bu. Supaya Dek Fitria tidak bosan di rumah sendirian. Ini kok yang dikenalin ibunya doang. Sini dong. Tapi aku udah kenal. Namanya Nurjana kan? Dek, kamu tuh jangan kerasa kuruso kalau ketemu perempuan ayu begini loh. Oh. Nur, kenalkan, ini adikku, Imran. Nah, sekarang terserah kamu mau kayak gimana tuh kenalannya tuh. Nurjana. Imran. Udah, wes. Salaman aja kok lama banget. Ya ampun, Mas Amar ini ternyata orangnya jahil juga ya. Oh, kamu berarti belum kenal sama Masku. Dia emang orang asli seperti ini. Iya, tak kira Mas Amar itu orangnya pendiam dan serius. Oh ya, Mbak Fitria kemana ya? Kok nggak kelihatan? Ada tuh di kamar. Dokter bilang, Dek Fitria itu harus mengurangi semua kegiatannya. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak sih, dia menghabiskan waktu di kamar. Ya wis toh, diajak ngobrol terus, diajak makan dong. Ayo Dek makan dulu ya. Ayo kamu makan dulu, nanti setelah makan baru terusin ngobrol. Ya. Ayo Dek, makan dulu. Aduh, aku jadi ngerepotin di sini. Gak apa-apa ya, sekalian sarapan dulu ya. Ayo. Mereka itu kembar. Tadinya saya boleh mengadopsi salah satu saja. Tapi saya tidak setuju waktu itu. Menurut saya anak kembar itu tidak boleh dipisahkan. Makanya kami mengadopsi dua-duanya. Yang satu kami kasih nama Kamarati, panggilannya Rati. Dan satunya Kamajaya, biasa kami panggil Jaya. Dari hasil tes DNA, jelas Carlo dan Nirvana bukan orang tuanya, Pak. Anak itu nggak mungkin hilang begitu aja. Kalaupun dia mati, pasti ada makamnya. Iya sih, Pak. Tapi masalahnya dari ketiga nama anak di daftar itu nggak ada yang cocok. Ah, kamu kurang pintar nyarinya. Udahlah, biar papa yang suruh cari. Tapi ingat Carlo, anak itu satu-satunya yang bisa mengikat Nirvana. Enggak juga sih, Pak. Sekarang Carlo kan udah balik lagi sama Nirvana. Dan Carlo udah kasih lihat ke Nirvana kalau Carlo mau bertanggung jawab mencari anak kita itu. Dan Nirvana percaya. Dia percaya, Pak. Ya Allah, di mana ya? Sholat itu adalah cara komunikasi kita sama Sang Ilahi atau Sang Pencipta. Jadi, jika kita melakukan sholat itu dengan ikhlas, maka yang kita rasakan itu hanyalah rasa lega dan nikmat, tidak ada rasa capek. Ya Allah, tunjukkanlah di mana anakku berada, ya Allah. Hamba ingin sekali memeluknya, ya Allah, dalam dekapan hamba. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghadirkan Carlo. Karena Carlo telah membesarkan hati hamba, ya Allah. Carlo telah menyemangati hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, kabulkanlah doa hambamu ini ya Allah.
Ya Allah, jangan bebani Mas Amar dengan tanggung jawab yang lebih berat lagi. Aku yakin Mas Amar sekarang tidak mencintai aku. Tapi hamba mohon ya Allah, ketuklah pintu hati Mas Amar. Berikanlah dia pencerahan bahwa aku merupakan istri yang akan selalu berbakti kepadanya. Amin ya Allah, amin. Iya. Silakan Pak Kiai. Apa ini? Sekejap. Ini diagram manajemen di pesantren Al-Mujahidin. Iya. Dan ini adalah syllabus rencana akademik tahunan. Loh, kok Enci Mustafa tidak ada dalam diagram ini? Oh, maaf Kiai. Saya tak bisa stay lama di sini. Saya banyak urusan di Malaysia. Jadi Kiai, segala urusan di sini saya percayakan kepada Mariam dan kepada Pak Kiai. Pak, saya mau nanya Pak, arti jihad itu sebenarnya apa sih Pak? Jihad itu adalah perjuangan. Perjuangan untuk mengerahkan seluruh potensi manusia dan kemampuan manusia untuk tujuan kemanusiaan. Jadi bukan untuk memerangi kaum Pak. Bukan. Tapi belakangan ini, jihad mengalami penciutan makna. Oleh kalangan tertentu, makna jihad itu semata-mata dipahami hanya sebagai perang dengan pedang untuk melawan orang. Pak, sekarang banyak manusia yang merusak rumah-rumah Tuhan dengan mengatasnamakan Tuhan. Yang saya mau tanya Pak, apakah Islam membenarkan sikap mereka? Bagaimana kalau kita mengambil referensi dari Piagam Madinah? Rasulullah itu menjamin kedamaian dan keamanan bagi seluruh umatnya. Bukan hanya untuk orang muslim, tapi untuk seluruhnya. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, yang kurang lebih artinya seperti ini. Barang siapa yang menyakiti kaum non-muslim, itu sama artinya dengan menyakiti beliau sendiri. Jadi banyak manusia sekarang yang membawa-bawa nama Tuhan demi kepentingan mereka ya Pak? Ya, tapi sebenarnya seperti ini. Yang kita perlukan sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, adalah melihat masalah pada diri kita sendiri. Masih banyak orang yang dilanda dengan kemiskinan, yang dilanda dengan kelaparan, dilanda dengan keterbelakangan pendidikan, dan sebagainya. Dan kita sebagai umat muslim, inilah saat yang tepat untuk kita berjihad. Karena arti jihad yang sesungguhnya adalah untuk tujuan kemanusiaan. Menurut Pak Amar, bagaimana seharusnya kita menyikapi mereka yang salah dalam mengartikan makna jihad? Pertama-tama saya ingin bertanya sama kamu. Apakah kamu percaya bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan cinta damai? Percaya Pak Amar. Bagus. Kalau kamu percaya dengan hal itu, maka yang kita perlukan adalah jihad yang membangun, bukan jihad yang menghancurkan. Jihad yang memberikan kehidupan, bukan jihad yang mematikan. Dan yang terpenting adalah jihad yang memberikan rasa damai, bukan jihad yang mengobarkan kekerasan dan peperangan. Itu. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalian jangan lupa mencatat ini ya, karena ini penting untuk ujian nanti. Aku udah cari lagi di internet. Aku ketik Renata di London. Terus apa hasilnya? Hasilnya ada anak yang lahir di London. Namanya Dian Renata. Lalu sekarang dia di mana? Dia ada di Jogja, di panti asuhan. Oke, kalau gitu kita harus cepatnya ke sana, Carlo. Ada satu hal yang harus kamu tahu. Kenapa?
Ada apa sama Renata? Yang namanya Dian Renata itu cacat. Dia kemana-mana ikut si Roda. Dia lumpuh Nirvana. Renata sayang, maafkan ibumu ini. Ibu telah melantarkan kamu. Sayang, yang namanya Dian Renata itu, kalau memang benar, dia tetap anak kita. Mau dicacat atau enggak? Tapi kita orang tua macam apa, Karlo? Tega ngebuang anaknya sendiri. Nirvana, waktu itu kan kita masih muda. Dan kita nggak tahu kan begini jadinya. Nggak bisa. Aku nggak bisa ngelupain itu semua. Renata itu masa lalu aku, Karlo. Itu masa lalu kita, Nirvana. Dan akan kita perbaiki bersama. Kita akan cari dia ya. Aku udah bilang, Nirvana, kamu nggak akan bisa pernah lepas dari aku. Mbak, sepi ya? Iya. Scarlo, buat pacar baru nih. Mau tahu aja, Mbak. Saya lihat yang Erin ini deh, yang ada berlian nih. Kemarin beli yang M, sekarang inisialnya yang R ya. Mbak tuh banyak ngomong ya. Ini ada sepasang nggak? Kalau buat Mas Carlo, pasti kami selalu adakan. Iyalah, saya beli terus kok di sini. Mana satu lagi? Nirvana, gue perhatiin sikap lo tuh akhir-akhir ini agak-agak annoying deh. Coba gue mau nanya sama lo. Lo adik apa? Masih kasih kesempatan sama si Carlo Monte apalah-apalah itu buat ngedeketin lo lagi coba. Ngapain? Nggak gitu. Gue kan sekarang harus cari anak gue. Dan Carlo itu adalah bapak dari anak gue, Wit. Nah ini yang paling gue nggak demen dari sikap lo. Coba gue mau nanya sama lo, adik apa lo kayak begini? Hah? Orang mah asik-asik pingin ngubur masa lalunya diendep dalam-dalam biar kagak inget-inget. Nah lu asik-asik ngebuka masa lalu lo buat apa? Gue kasih tahu sama lo kagak penting asli masa lalu lo. Bikin senep. Ya lo nggak bisa ngomong kayak gitu dong, Wit. Lo kan nggak ngerasain jadi Nirvana, udah punya anak ya kan? Kalian tahu nggak sih? Gak ada satu hari pun terlewati buat gue untuk mikirin anak gue. Ini mungkin sekarang kalian mikirnya gue seneng kali ya ketawa-ketawa kayak gini. Tapi kalian berdua nggak pernah tahu kan? Gue tiap malam selalu nangis mikirin anak gue. Gue bisa ngebayangin sih. Itu kan naluri seorang ibu sama anak. Ade apa? Lu berdua asik-asik romantisme begini. Duh geli gue ngeliatnya asli. Ih, amit-amit. Nirvana nih gue kasih tahu sama lu ya. Pada saat lu kagak nyari-nyari dia nih, kelar urusan lo, masalah lo udah selesai. Lu sekarang nyari-nyari dia, mau ngapain? Getol, perempuan gatel, amit jijik deh gue. Gue nyesel, Wit. Masalahnya, ini kesalahan terbesar dalam hidup gue. Temen lo nih, kelakuannya kayak lagu dangdut hidup lo, penyesalan. Hey, masih ada 2011 kata-kata penyesalan. Nih belajar dari Tante Widi, ya. Nggak ada tuh dalam kamus seorang Widi penyesalan apa sih? Ya karena emang
Di dalam hidup gue semuanya isinya penyesalan. Apalagi yang paling gue seselin adalah kenapa sih gue nggak jujur aja sama Amar? Ya kalau gue itu emang udah punya anak. Terus menurut lo, Amar masih mau sama lo kalau dia udah tahu lo itu udah punya anak? Ya, Amar aja minang gue pakai bismillah. Waduh, bahasanya ribet, serem. Bangun. Masih aja hayal-hayal babu temen gue. Dia minang lo pakai bismillah aja lo ditinggal, apalagi kagak kelar hidup lo. Duh, dangdut deh, meringis dalam nasib apa sih? Belajar sama Tante Widi dulu dah, masalah laki sini. Alhamdulillah. Berarti kita bertiga memiliki semangat yang sama. Karena aku ingin pesantren Lintang Sewu itu bisa menjadi pesantren yang besar. Yang terpandang tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun juga. Iya mas, amin. Semoga aja sih seperti itu. Tapi aku sedikit kasihan mas sama Gus Mujo. Setelah dia ditinggalin sama Kiai Safei, Bu Ustazah deh yang jadi kena imbasnya. Kamu tidak usah khawatir, Nur. Insya Allah, jika emang ini kehendak Allah, inilah yang terbaik untuk kita semua. Oh iya mas, gimana rencana kita ke Jogja? Buat nemuin penyandang dana itu. Kelihatannya Mbak Fitri udah seneng banget. Menurut aku lebih cepat itu lebih baik. Agar kita bisa menunjukkan itikat baik kita. Karena kita ini kan ingin bekerja sama dengan serius. Aku malah senang kalau kita bisa berangkat bertiga. Ya udah mas, kalau gitu kita siapin waktunya aja buat kesana. Ya udah, aku permisi buat ketemu Mbak Fitria dulu ya. Iya ya, silakan. Senang kamu toh? Hah? Senang toh? Oh, enggak. Biasa aja. Widi sama Kayla juga mau ikut ke Jogja. Dan kita juga bisa nginep di rumah tantenya Widi kok. Kita nginep di hotel aja biar aku yang bayar. Nggak usah. Lagi pula kamar di rumah tantenya Widi tuh banyak. Pasti beliau juga seneng lah kalau misalnya kita nginep di situ. Oke. Oh ya sayang. Aku pengen kita pakai ini. Ini inisial huruf R untuk Renata. Dan aku udah pakai juga. Aku nggak bisa, Carlos. Aku nggak bisa nerima hadiah dari kamu. Nirvana, ini kan untuk Renata dan kamu harus mau. Kita pakai ini sama-sama sampai kita nemuin dia, ya? Aku pakai ini. Pak, tadinya Ibu berharap Ibu bisa menunjukkan kepada Bu Hajah bahwa Ibu mampu mempunyai, kok mampu bisa? Bro, Gue kagak dapat hidayah, belum. Lu yang udah dapet. Udah buruan sholat, buruan cepetan, jangan kontan-kontan begitu. Ngot-ngotan, ribet mulut gue. Dengan diadakannya seksi kesenian ini nanti, diharapkan para santri itu mengemana... sorry bang. Aku kan kayaknya nggak bisa ya Tan, bawa semua barang-barang aku ke Jakarta nanti. Aku minta tolong ya Tante, anterin, kirimin. Salah satu dari 3 nama ini pasti nama anak gue. Coba lihat, lo kasih ke gue deh perasaan. Udah cepet. Sekarang. Ntar. Tunggu
Urjan Beklir. Salah gue. Jarene Gus Mujo mau kasih rumah buat kamu. Kapan toh? Coba kamu tolong tanyakan lagi. Aku antarkan makanan ini dulu, Ibu. Setahu gue, emak bapak lu kan. Kau kenapa sih? Gue belum ngomong, udah ketawa. Aduh. Setahu gue, emak bapak lu kan dari Padang. Gue padahal belum improvisasi. Improv gue udah gue kurangin tuh. Kalau besok kamu tidak ada acara, kamu temenin Mas ya. Kita ke pesantren, kita lihat-lihat sambil jalan-jalan sana. Sorry, apa sih? Bosan hidup nih perempuan. Sudah lah. Gue kemana nih? Gue bingung. Bagiku, yang penting kamu sehat. Dan kandungan pun apa sih Dan kandungan pun. Atas restu ku mencintai dirimu, ku bilang kau dengar. Bismillah.